Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih serta anak-anakku yang kukasihi. Kembali kita akan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan di dalam ibadah kita pada Minggu tanggal 31 Mei 2020. Biarlah kasih Tuhan menyertai di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih di pagi hari ini kita memperingati akan hari Pentakosta di mana Roh Kudus Tuhan turun atas umat percaya. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita untuk menuntun kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari pada saat ini kita datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan pujikan pujian Allah Roh Kudus. Mari kita akan berdoa.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau Engkau kembalikan kami untuk menghadap hadirat-Mu di dalam ibadah kami di minggu pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah kami dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan, sucikan kami semua dari segala kesalahan kelemahan kami, sehingga kami layak untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, kami bersama-sama berserah. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersukacita pada pagi hari ini karena kemuliaan Tuhan sudah dicurahkan. Amin. Semua umatnya, Gereja Tuhan bersatu.
Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada minggu ini kita bersama-sama kembali ke hadirat Tuhan. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini, minggu ini adalah menjadi minggu di mana kita memperingati akan hari Pentakosta. Pada saat itu dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, pada saat itu di mana Roh Kudus turun atas murid-muridnya. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, ketika dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dikatakan Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi ibu bapak dan saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, Roh Kudus yang turun yang saat ini kita peringati adalah Roh Allah sendiri. Roh Allah yang turun kepada setiap orang percaya. Dikatakan biarlah mereka akhirnya menjadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, disinilah saat ini kita merasakan bagaimana Roh Allah yang memimpin kita di dalam hidup ini. Bukan hanya di dalam hidup, tetapi di dalam kebenaran hidup. Roh Allah, Roh yang penuh kuasa. Karena dia bukan roh siapa-siapa. Dia bukan roh yang ada di dalam dunia ini. Tetapi dia adalah Roh Allah sendiri. Roh Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah yang telah memberkati Abraham, Roh Allah yang telah memberkati Daud, Roh Allah yang telah menolong Daud, Roh Allah yang telah menolong Musa, Roh Allah yang telah memelihara akan umat Israel ketika keluar dari Mesir, Roh Allah yang telah memelihara Elia. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, disinilah kita saat ini yang memperingati akan turunnya Roh Kudus, bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa, berkat yang luar biasa, di mana Roh Allah turun untuk menuntun kita, untuk menyertai kita. Dikatakan oleh Tuhan Yesus yang akan menyertai kamu. Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun atas kita semua. Berkat sebagai orang yang percaya, yang ada Roh Kudus di situ, maka dialah yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka disitulah berkat Tuhan. Tuhan limpahkan untuk kita semuanya. Seperti halnya ketika Roh Allah menciptakan langit dan bumi, ketika Roh Allah memelihara akan umatnya, ketika Roh Allah menuntun akan umat Israel keluar dari tanah Mesir, ketika Roh Allah memberikan keselamatan kepada Daud. Apa yang dikatakan di dalam Amsal, untuk kehidupan orang-orang yang percaya, yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidup dalam kebenaran, dikatakan, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Amsal 3 ayat 33. Bagaimana Tuhan memberkati, dikatakan tempat kediaman orang-orang benar. Siapakah orang-orang benar? Orang-orang kita semua yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran itu, yaitu Roh Allah itu, yang menyatu di dalam diri kita. Firman Tuhan juga katakan bahwa tetapi jalan orang benar
seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bagaimana jalan kehidupan orang benar adalah jalan yang penuh dengan sukacita. Bukan jalan kegelapan, tetapi jalan terang. Firman Tuhan berikutnya juga dikatakan, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Roh Allah yang menyelamatkan akan umat Israel. Roh Allah yang saat ini sebagai Roh Kudus, Roh kebenaran yang menuntun kita. Dia yang akan menyampaikan kita sampai kepada garis akhir di dalam Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat bagi kita semua. Firman Tuhan berikutnya dikatakan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Di dalam kebenaran, karena tuntunan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran itu, hidup kita hidup dalam langkah yang benar. Sebagai orang-orang benar dikatakan, tetapi akar orang benar tidak akan goyah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah apapun, peristiwa apapun, keadaan apapun, tidak akan menjadikan kita goyah iman kita. Tidak akan kita menjadi putus asa. Karena Tuhan Allah beserta kita dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Berkat hari ini ketika Roh Kudus turun atas murid-muridnya, ketika Roh Kudus turun atas kita semua, kita sebagai orang-orang percaya memiliki Roh Allah di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu hidup dalam kebenaran. Menjadi orang dalam kebenaran berarti kita juga menjadi orang-orang yang diberkati, yang dituntun, dan yang diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Turunlah Roh Kudus. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam persembahan kita. Mari kita akan berdoa.
Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati dan menyertai di dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan biarlah Tuhan kami terus menyerahkan ke dalam tangan kuasa Engkau negara bangsa kami di dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi saat ini, khususnya COVID-19, khususnya keuangan dan keamanan. Tuhan terus menolong bangsa kami. Kuasa, kasih, hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan, Tuhan limpahkan kepada para penyelenggara negara kami, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Terkhusus Tuhan, untuk para medis, dokter, perawat, bidan, dan semua kru yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, Tuhan berkati mereka dengan sukacita, dengan semangat, dan hikmat yang daripada Tuhan, terlebih dengan kuasa Allah yang membackup kesehatan mereka ya Bapa. Di dalam menolong bangsa kami, di dalam menolong saudara-saudara kami yang terpapar akan virus corona. Tuhan berkati mereka semuanya. Terlebih Tuhan, Kau terus berkati setiap saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di gerejamu ini, dengan berkat yang daripada Tuhan terus Tuhan limpahkan, baik berkat kekuatan iman, berkat kecukupan, berkat di dalam kesehatan mereka, berkat di dalam rumah tangga mereka, berkat di dalam masa depan seluruh anak-anak Tuhan, generasi penerus gereja ini, baik itu mereka yang masih balita, masih anak-anak, remaja, pemuda, Tuhan berkati di dalam studi mereka, ke depan pekerjaan teman hidup mereka, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Dan biarlah Bapa, ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami masing-masing saat ini, Tuhan akan melimpahi kami semuanya dengan berkat rahmat dan damai sejahtera, dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus, serta dengan persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas saudara-saudara kami semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.